Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali. Di sini ana mau melangkahi sedikit ucapan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, karena ada tema yang penting yang ana rasa kalau dibahas sekarang itu sayang kalau seandainya beberapa jamaah itu nggak bisa nyimak. Jadi ana kelang satu paragraf tentang orang-orang yang berhujjah dengan orang-orang saleh, kemudian meminta syafaat dari mereka, tawasul dengan mereka. Itu anak kelang dulu. Itu insyaallah subhanahu wa ta'ala untuk besok insyaallah. Untuk sore ini kita akan membahas ucapan beliau setelahnya, paragraf setelahnya. Wa minhum man yaghtarru bi abaihi wa aslafihi. Dan di antara mereka itu ada yang tertipu, merasa aman untuk bermaksiat ketika dia mendapati kesolehan ayah-ayah mereka dan para pendahulu-pendahulu mereka, leluhur-leluhur mereka. Kalau seandainya di antara mereka ada, di antara kaum mereka ada orang yang soleh, mereka merasa aman. Wa anna lahum indallahi makanatan wa salaha. Mereka beralasan bahwasanya kita ini enggak ada masalah untuk bermaksiat karena mereka-mereka ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yad'uhu ay yukhallisu. Akhirnya mereka mengatakan Allah tidak akan mungkin meninggalkan mereka. Kama yushahidu fi hadratil muluk, sebagaimana itu terjadi yang bisa kita saksikan dalam kondisi ketika orang-orang dihadapkan di hadapan raja. Fa innal muluka tahabu li khawasihim dunuba abnaihim wa aqaribihim. Sesungguhnya para raja itu berusaha untuk memberikan orang-orang khusus dari mereka. Jadi ada orang-orang terdekat yang tidak kena siksa. Jadi kalau seandainya anak raja, putra mahkota bermasalah, enggak dipermasalahkan, aman, lewat dan sebagainya. Itu hujah mereka. Lah saya anak orang soleh, bagaimana mungkin saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sebagaimana raja. Kalau raja aja pasti kasihan, apalagi apa? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka, naudzubillah. Wa idza waqa'a ahadum minhum fi amrin mudhi'in. Kalau seandainya ada seseorang dari mereka yang terjatuh dalam perkara yang betul-betul memalukan, khallasahu abuh, maka niscaya bapaknya yang akan apa? Yang akan menyelesaikannya, urusannya. Aman. Siapa backingannya? Bapaknya. Wajadduhu, dan begitu pula kakeknya. Bijahihi wa manzilatihi, yang mana itu semua menggunakan kedudukan bapaknya, kakeknya, dan juga kehormatan mereka. Taib, kita perlu tahu di sini, ini bentuk kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bentuk ghurur, tertipu dia. Karena kenapa? Karena akar pemikiran mereka itu sudah salah. Mereka ini membuat kias, ini lagi, sebagaimana ana sampaikan semalam, ini mereka juga membuat analogi yang salah, kias yang salah, yang batil. Istilah kita tuh kiasun ma'al farik. Kenapa kita katakan kiasnya kias yang batil? Karena mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja di dunia. Ya beda. Raja itu bisa disogok. Malaikat, jangankan Allah, malaikat enggak bisa disogok. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang namanya pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat malun, satupun harta, rupiah sepeser pun enggak bermanfaat, kecilnya enggak bermanfaat, besarnya enggak bermanfaat. Jadi jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja di mana? Di dunia. Mereka bisa disogok. Antum carikan saja negara mana saja itu gampang disogok. Mau negara baratnya, negara timur tengahnya, atau negara timurnya, terserah, bebaslah.
Bisa mereka disogok? Mungkin bisa. Makanya terjadi riswah, suap menyuap, terjadi korupsi dan sebagainya. Mudah. Karena mereka ini bisa terjatuh ke dalam sebuah kesalahan. Makanya kalau seandainya kita berpikir sebagaimana raja akan berusaha untuk menyelesaikan perkara anaknya atau orang-orang terdekat darinya sehingga dia enggak kena masalah, begitu juga dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ada orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang soleh ini punya anak, insya Allah aman. Inilah orang-orangnya apa? Yang ngaur. Dan ini hujahnya orang-orang apa? Kaum musyrikin dari kalangan apa? Jahiliyah. Dan ini bukan hal yang baru kata para ulama, melainkan merupakan keyakinan kaum musyrikin di masa lalu, yang mereka ini menyembah berhala sebagai apa? Perantara, wasilah. Bagaimana mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu berusaha yang penting dekatlah dengan orang-orang saleh. Dekat dengan orang-orang apa? Saleh. Dibuat patungnya, dibuat ini, semua dibuat. Nanti akan sampaikan sebab syirik pertama itu gara-gara hulu kepada orang apa? Soleh. Tapi insya Allah akan anda bahas pada materi. Jadi yang anak kelang tadi, insya Allah akan anda bahas insya Allah. Jadi ala kulli hal di sini, mereka itu berusaha untuk menjadikan sesuatu hal yang soleh jadi perantara. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, kami enggak nyembah mereka kecuali agar mereka yang saleh ini yang kami sembah, mereka bisa mendekatkan diri kami kepada siapa? Allah. Jadi kami aman. Nah, ini menyamakan Allah dengan makhluk sebuah kesalahan yang fatal. Enggak bisa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Apalagi ternyata bisanya disogok seorang raja, itu bukan sesuatu hal yang sempurna, bahkan aib. Bagaimana mungkin hal seperti itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin sesuatu hal yang dianggap riswah, keji, suap dan sebagainya disematkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini suatu hal yang keliru. Jadi awal masalahnya itu dikarenakan mereka ini menyamakan Allah dengan apa? Makhluk, dianggapnya seperti itu. Taib. Jadi dari konsep seperti ini kita perlu sadar bahwasanya pertanggungjawaban itu nafsi. Masing-masing, diri saya ya diri saya. Orang nggak mau dilibatkan dengan dosa yang lain. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ini kaidah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Seseorang nggak bisa memikul dosa orang lain, nggak bisa. Orang itu sibuk dengan urusan dia sendiri. Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang itu nggak bisa memikul dosa orang lain. Makanya Allah sebutkan pada hari kiamat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang itu akan kabur dari siapa? Saudaranya. Kenapa? Karena dia takut saudaranya datang ngadu kepada Allah. Ya Allah, ini dosa, bebankan kepada fulan. Takut mereka semua. Wa ummihi wa abi. Seseorang itu akan kabur dari bapaknya dan ibunya. Kenapa dia kabur dari bapak dan ibunya? Takut kalau bapaknya datang mengatakan, ya Allah, ini dosa, bebankan kepada anak saya. Dia takut kalau ibu datang mengatakan, ya Allah, ini dosa, bebankan kepada putra saya, putri saya dan sebagainya. Wa sahibatihi wa bani. Begitu juga seseorang akan kabur dari istrinya. Kenapa? Takut istri datang mengatakan, menggugat, ya Allah, itu fulan suami saya, kada. Dia berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Jangan salahkan saya, jangan azab saya, azablah si fulan suami saya. Begitu juga dengan anaknya. Makanya kalau kita sudah sadar, nggak akan bisa kita mau dekat sama fulan, dekat sama Allan, nggak akan ngaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia, iya ngaruh. Betul ngaruh. Kalau kita di mana? Di dunia. Bisa, mungkin bisa. Sekarang antum tahu mahkamah di dunia itu, kenapa Allah jadikan ada mahkamah besar di sisi Allah di hari kiamat? Karena mahkamah di dunia ini banyak ketindak kezalimannya. Sekarang ini orang itu bisa dimenangkan siapa yang fulusnya paling apa? Besar.
yang suapannya paling besar dia dimenangkan. Syi'na ma baina nahnu na'ishu fi hadzal zaman. Kita mau nggak mau, setuju nggak setuju, tapi nyatanya faktanya kita hidup di zaman itu. Di zaman orang pengadilan, yang menang itu yang banyak apa? Nyuapnya, yang besar suapnya dan sebagainya. Itu yang menang. Makanya orang-orang itu di dunia bisa dia itu aman ketika seseorang itu dekat dengan orang hakimnya, dekat dengan pengacaranya dan sebagainya. Aman dia. Tapi apa? Kalau seseorang di hari kiamat nanti nggak akan bisa. Dan bahkan Masya Allah, antum tahu, sampai bacaan Al-Quran pun yang kita kirim untuk orang yang sudah meninggal juga nggak sampai. Bayangkan antum lu ya, sampai bacaan Quran Al-Karim yang kita kirim untuk siapa? Orang yang sudah apa? Meninggal, nggak sampai. Dan ini mazhab Imam Syafi'i. Mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Kita mengatakan ila hadrati fulan Al-Fatihah, amin, selesai. Nyampe? Enggak. Kenapa? Karena yang mengerjakan amal tersebut itu bukan dia, tapi orang lain. Maka pahalanya ya untuk orang tersebut, bukan untuk orang yang dikirimkan pahala Al-Fatihah. Al-Fatihah kah dia, ayat kursi kah dia dan sebagainya. Kenapa? Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Allah berfirman wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu pada hari kiamat dia tidak akan melihat amal dia kecuali apa yang dia kerjakan. Bukan amal orang lain, bukan pekerjaan orang lain, tapi amalnya dia. Maka seseorang itu nggak bisa mengharapkan, oh ini insya Allah kita ini keluarganya orang soleh, aman, nggak apa-apa maksiat, nanti dia doakan kita. Yakin kita pasti aman? Tunggu dulu. Iya kalau dia doakan kita, kalau doa nyampe, kalau doa karena ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya Allah enggak rahmati, Allah enggak terima doanya, gimana? Berbahaya bagi diri kita. Makanya amal diri sendiri itu penentu. Apa yang kita kerjakan itu penentu bagi kita. Mau dia anaknya nabi pun kalau amalnya bermasalah dia. Antum tahu sekarang orang-orang itu naudzubillah saking hulunya, saya ini seorang habib, aman semuanya. Bahkan termasuk hulu yang paling besar anak dengar di zaman ini, kotor sekali itu cerita. Orang meninggal banyak dosanya, banyak kesalahannya, cuman dikasih surat dari Habib sampaikan ke malaikat aman. Anak dengar itu Pak, la haula wala quwwata illa billah, banyak hadis. Antum mau anaknya Nabi SAW kapan bermasalah? Lah anak Nabi Nuh terbukti nggak bermasalah? Terbukti. Siapa nama Nabi Nuh? Kan'an, bermasalah. Itu anak Nabi. Pernah bermasalah. Istri Nabi Lut, apakah selamat istri Nabi Lut di sisi Allah? Enggak. Padahal suami siapa Nabi? Nabi Lut. Nabi Lut kurang apa? Nabi Nuh kurang apa? Istrinya bermasalah, anaknya bermasalah. Dan enggak aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya patokannya itu bagaimana amal kita. Mau kita anaknya nasabnya paling tinggi pun gak bermanfaat. Apa hadisnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Orang yang amalnya lelet, nasabnya gak akan mempercepat dia. Faham? Kalau amalnya lelet, terbelakang, gak akan bisa didorong oleh nasabnya. Gak bermanfaat nasab itu. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, la fakhra bil ahsab. Nggak boleh kita berbangga-bangga dengan apa? Nasab. Ana nasab keda, ana bani fulan. Nggak bermanfaat. Hatta nasab pun nggak bisa nolong kita. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ini untuk orang-orang Quraisy, dia mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Beliau katakan, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Karena saya ini enggak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Itu Nabi enggak bisa menyelamatkan orang Quraisy yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya yang udah sampaikan kemarin, Abu Talib di neraka atau di surga?
di neraka. Nabi nggak bisa bawa selama dia meninggalnya di atas kekufuran, tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka mau nggak mau dia masuk ke dalam api apa? Neraka. Nggak selamat Abu Talib, nggak selamat Abu Talib. Abu Jahalnya apalagi, Abu Talib yang baik dengan Nabi aja nggak selamat, apalagi siapa? Abu Jahal. Jangan disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bisa disogok. Allah zat yang maha agung, Allah ini Rabbul Arbab, Allah ini ilah yang berhak kita sembah. Nggak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk yang apa? Yang banyak kekurangannya, yang bisa disogok dan sebagainya. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seorang jiwa akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia kerjakan sendiri. Wa 'alaiha maktasabat. Dan seseorang jiwa akan diazab oleh Allah sesuai dengan perbuatan dia sendiri. Jadi kalau seandainya amal dia baik, ya sesuai dengan itu. Mau nasabnya pun yang paling buruk semisal. Siapa dia? Abdun Habasyiyun. Udahlah budak dari kalangan Habasyah lagi. Semisal. Siapa? Bilal. Bilal ni udahlah budak. Budak Bilal ni. Apa? Budak. Tapi walaupun dia budak, nasabnya enggak terpandang dari kalangan Habasyah semisal. Tapi ternyata dari sisi Allah tinggi bukan? Oh tinggi. Kenapa? Apakah nasab yang membuat dia tinggi? Bukan. Nasabnya jauh Bilal bin Rabah. Kerabatnya? Nggak ada kerabatnya Bilal. Terus apa yang bisa membuat Bilal tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya amalnya. Apa amalnya? Azan. Dan bahkan amal-amal ibadah yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atwalun nasi anaqan yaumal qiyamati al-muadzinun, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Siapa? Muadzin. Orang udah kenal fulan muadzin. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya Bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, kabarkan kepada saya sebuah amalan yang kau kerjakan ketika engkau masuk Islam yang paling kau cintai. Kenapa? Fa inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah. Karena aku mendengarkan suara sendal engkau di mana? Di surga. Nabi tanya tuh amalnya apa? Bukan nasabnya, bukan kerabatnya, bukan amal engkau apa yang kau kerjakan, kata Nabi. Apa kata Nabi? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, fa inni lam atawadda wudu'an. Tidaklah aku berwudu dengan sebuah wudu illa shallaitu ba'da dzalika raka'atain. Kecuali aku salat setelahnya dengan 2 rakaat. Itu disebutkan oleh Bilal. Ternyata yang bisa menjadikan Bilal masuk surga duluan dan terdengar suara sendalnya atau terompahnya Bilal, sebabnya amal salat 2 rakaat setelah apa? Wudu. Ini kita harus sadar. Makanya tidak ada ceritanya seseorang itu bisa selamat dengan apa? Dengan backingan orang pada hari kiamat. Taib. Kisah ini banyak sekali, Pak. Kalau kita mau ngambil dari Al-Qur'an Al-Karim. Dan bahkan udah ditegur loh. Nabi Nuh sendiri itu ditegur oleh Allah, ditegur langsung oleh Allah. Karena memang Nabi Nuh ketika itu minta ampun untuk siapa? Untuk anaknya kepada Allah Azza wa Jal. Tapi apa kata Allah SWT? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Digitukan langsung sama Allah. Wahai Nuh, itu si Kan'an bukan termasuk keluarga engkau. Itu penghinaan yang paling besar dari Allah. Padahal Kan'an ini anaknya Nuh bukan? Anaknya Nuh. Tapi apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Itu bukan termasuk keluarga engkau. Gampangnya gini, Mbak. Antum dicoret dari kakak padahal belum nikah. Sakit hati tidak? Sakit hati kita dicoret dari kakak padahal kita belum nikah, dibuang gitu. Berat gak itu? Berat. Ini Allah ngomong innahu laisa min ahlik. Enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat status Nabi Nuh sebagai nabi. Enggak bermanfaat statusnya Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Bahkan ulul azmi minar rusul pun tidak bermanfaat untuk menyelamatkan siapa? Nabi Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Itu Kan'an karena dia beramal dengan amal yang enggak baik. Amalnya. Sebabnya apa? Amalnya. Fala tas'al lima laisa laka bihi ilm. Jangan minta kepada saya sesuatu hal yang engkau enggak punya ilmunya.
Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihatkan engkau agar engkau tidak termasuk orang yang jahil. Ini peringatan dari Allah untuk Nabi kita Nabi Nuh alaihi salam bahwa saya nggak bermanfaat. Kenapa? Karena amalnya Kan'an memang nggak baik. Taib kisah yang lain, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama siapa? Ayahnya langsung. Siapa nama bapaknya Ibrahim? Azar. Nabi Ibrahim, kita tahu kedudukannya, kita tahu gelarnya. Apa gelarnya? Khalilur Rahman, Khalilullah. Tingkat kekasih yang paling tinggi itu bukan Habib, tapi Khalil. Ada banyak derajat, mawaddah, al-wud, al-hub, dan yang paling tinggi al-khullah. Kalau yang kita betul-betul paling kita cintai, betul-betul kita cintai, derajat yang paling tinggi itu khullah namanya, Khalil. Taib, ternyata statusnya Nabi Ibrahim Khalil, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat untuk siapa? Azar, untuk bapak sendiri. Bahkan apa disebutkan Masya Allah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhani Allahu khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala jadikan saya sebagai khalil bagi Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah jadikan Ibrahim sebagai apa? Khalil. Antum tahu yang menjadikan Mekah ini menjadi kota tanah suci siapa? Jadi tanah suci siapa yang jadikan itu? Ibrahim. Kalau Madinah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota suci Madinah jadi suci. Kenapa? Karena dijadikan tanah haram permintaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim jadikan yang namanya Mekah kota suci itu karena memang permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak sembarangan itu, dan ternyata Allah kabulkan. Berarti kedudukan Ibrahim itu tinggi. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah." Adapun istighfarnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu karena memang janjinya Ibrahim mengatakan la astaghfiranna lak. Wahai Azar, ketika diancam oleh siapa? Nabi Ibrahim mengatakan itu ketika diancam oleh Azar. Azar mengatakan la illam tantahi la arjumannak. Wahai Ibrahim, kalau engkau enggak berhenti dari berdakwah kepada saya, aku akan rajam engkau dengan batu. Marah Azar. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? La astaghfiranna lak. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau wahai bapakku. Jadi pernah janji. Makanya dia mengatakan Allahumma ighfir li abi, ya Allah, ampunkanlah kesalahan bapakku. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Allah? Ketika Nabi Ibrahim tahu Azar ini adalah aduwwun lillah, orang yang membangkang kepada Allah Azza wa Jal, tabarra'a min, maka Nabi Ibrahim langsung berlepas diri. Ini menunjukkan Ibrahim jangankan di akhirat, di dunia pun udah berlepas apa? Diri. Nabi Ibrahim udah berlepas diri di dunia sebelum di mana? Akhirat. Kisah Nabi Nuh kita udah bacakan, kisah Nabi Ibrahim kita bacakan, kisah Nabi Lut juga sudah kita bacakan. Maka kondisi yang lebih ajib nih Nabi Lut. Antum tahu apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan lam yanfa'huma kaunuhuma zaujatai nabiyyin. Mau istri Nabi Nuh, mau istri Nabi Lut, ternyata status mereka ini enggak bermanfaat. Mungkin kalau seandainya seorang presiden memiliki istri ibu negara bermasalah, mungkin ibu negara ini akan disembunyikan. Tapi kalau Allah, jangankan di akhirat, di dunia pun istri Nuh sama istri Nabi Lut diazab bukan? Diazab di dunia sebelum di mana? Di akhirat. Sebelum di akhirat. Azabahumallahu likufrihima. Allah mengazab keduanya karena keduanya apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kisah yang lain siapa? Abu Lahab. Abu Talib udah kita sedikit ceritakan. Abu apa? Lahab.
Antum tahu Abu Lahab ini sampai dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Celakalah Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anaknya enggak bermanfaat untuk dia, hartanya enggak bermanfaat untuk dia. Ini disebutkan hartanya enggak bermanfaat, anaknya enggak bermanfaat, selesai. Keponakannya enggak bermanfaat untuk dia. Siapa keponakan Abu Lahab? Rasul SAW. Ingat dulu ya, Abu Lahab sama Abu Jahal itu beda. Abu Jahal bukan paman Nabi, walaupun dari kalangan Quraisy. Yang paman Nabi itu apa? Abu Lahab. Ternyata enggak bermanfaat Abu Lahab. Nabi SAW itu apa? Abu Lahab. Allah, Masya Allah ya, ayat ini turun, terjadi istrinya Abu Lahab ataupun Abu Lahab sampai mati pun tidak masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya memang Al-Quran itu betul, Al-Quran itu benar adanya. Al-Quran itu bukan buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain, paman-paman Nabi yang lain itu masuk Islam. Hamzah masuk Islam? Masuk Islam. Ini banyak yang masuk Islam. Tapi kondisi Abu Lahab Allah udah turunkan dalam Al-Quran Karim sampai selama-lamanya enggak masuk Islam. Maka peringatan tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada untuk kita. Beliau mengatakan tentang masalah itu, jangan sampai kita mengandalkan dengan nasab ataupun kita ini anak orang yang saleh. Dan Masya Allah ya, antum tahu pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpulkan orang-orang Quraisy. Beliau kumpulkan, ini sudah saya sampaikan sedikit tadi. Beliau kumpulkan sampai ketika orang-orang Quraisy berkumpul, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ishtaru anfusakum, belilah diri kalian dengan amal saleh. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a, aku enggak bisa selamatkan kalian. Itu satu. Quraisy, suku Quraisy. Yang kedua, suku Quraisy dari kalangan kabilah Bani Abdi Manaf. Ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, aku enggak juga bisa bermanfaat untuk kalian. Ya Abbas. Siapa Abbas? Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasul yang masuk Islam memiliki jasa besar. Bahkan Abbas ini punya anak pun jasa besar untuk agama Islam. Apa komentar Nabi SAW? Ya Abbas ibna Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku enggak bisa bermanfaat untuk engkau sama sekali. Wa ya Safiyah ta'ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istari, belilah diri engkau dengan amal solehnya, dengan ketaatannya. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a, karena aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai terakhir apa yang dipanggil oleh Nabi kita sallam, wa ya Fatimah. Fatimah, antum tahu Fatimah inilah yang keturunannya nanti itu dipanggil, ada Habib sama ada Syarif. Mereka-mereka yang memiliki keturunan yang mulia. Fatimah saja, jangankan keturunan Fatimah, Fatimahnya, bukan keturunannya, Fatimahnya langsung. Apa kata Nabi SAW? Ya Fatimah, wahai Fatimah, salini mimma syi'ti, minta kepada saya apa yang kau mau wahai Fatimah. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a, karena aku enggak bisa menyelamatkan engkau dari Allah. Aku enggak bisa selamatkan engkau dari azab Allah, sedikit pun tak bisa. Itu Fatimah, apalagi keturunan-keturunannya enggak bisa, enggak mempan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, di dunia pun Nabi kita Muhammad SAW kalau jumpai Fatimah salah, dihukum. Enggak berlaku itu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau si Fatimah bintu Muhammad mencuri, niscaya yang akan memotong tangannya Fatimah saya, bukan yang lain. Berarti bisakah Nabi SAW selamatkan Fatimah dari azab Allah? Enggak bisa. Di dunia pun enggak bisa. Berlaku hukum had. Hukum had itu berlaku. Orang yang mencuri hukumannya apa? Potong tangan. Ini kalau berlaku di negara kita, kalau seandainya berlaku itu, insya Allah aman. Kenapa sekarang banyak begal? Begal banyak enggak di sini?
Satu Sumatera ma'ruf yang terkenal kalau tempat ana ya tempat sini. Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillah. Antum tahu kenapa sebabnya? Sebabnya mereka masuk penjara keluar begal lagi, masuk penjara keluar begal lagi. Antum tahu Pak, Masya Allah, di negara Timur Tengah dibegal dibalas bunuh. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukum kisos, bunuh balas bunuh, melukai balas melukai, dan seterusnya, itu terdapat kehidupan yang banyak untuk orang lain. Orang lain itu pasti aman insya Allah. Dan terbukti ada salah satu ustadz dari Malaysia. Beliau tinggalnya di Qatar sekarang, tapi dari Malaysia. Beliau cerita, ana punya motor BMW katanya, BMW. Ana punya motor BMW. Ana parkir di sebuah masjid. Ana tinggal di Qatar, mukim di Qatar kata beliau. Ana parkir, kunci ana tinggalkan. Balik selalu aman dan enggak pernah dicuri. Itu BMW, motor BMW. Kita motor Astrea. Tinggalkanlah kunci di situ. Yang tak ada kunci, yang udah dikunci setang pun bisa dibobol. Bayangin antum, apalagi yang tinggal kunci di situ. Kenapa? Karena orang mencuri sekarang sebentar keluar lagi. Gitu aja siklusnya. Kalau dipotong tangannya sekali aja, dia akan mikir untuk nyuri lagi. Makanya ternyata Masya Allah, Fatimah pun kalau mencuri nggak aman dari azab Allah. Itu Fatimah bintu Muhammad, anaknya siapa? Muhammad, anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nggak aman dari azab Allah di dunia sebelum di mana? Di akhirat. Maka dari itu logika kita harus sandarkan itu semua. Berarti mau nggak mau kita harus perbaiki diri kita. Itu fokusnya kita. Tidak usah kita anaknya fulan wala anaknya allan dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kalau di pondok pesantren itu kadang-kadang yang nakal santri itu biasanya kalau nggak anak ustadz ya anak karyawan. Ya kan? Kenapa? Merasa ada backingan dari siapa? Bapak emaknya. Bapak saya yang bangun pondok ini katanya. Iya, enak pula dia ngomong kayak gitu. Itu nggak bisa, Pak. Kalau kita ini mendidik nggak bisa. Makanya kadang-kadang orang kalau nggak mikirkan anaknya, dia bapaknya punya lembaga sekolah, mungkin bapaknya nggak mikirkan anaknya gimana dan sebagainya. Akhirnya anak nakal. Alasan tadi, secara ya setakat mereka pemikiran mereka ya aman-aman kayak gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Namullah alam bisawab. Dan Masya Allah, kita perlu tahu biasanya justru yang bermanfaat itu amal anak ke bapak, bukan amal bapak ke anak. Gimana mungkin kita mengatakan saya anaknya fulan? Yang bermanfaat itu biasanya bapak ngambil manfaat dari amalnya siapa? Anak, bukan kebalikannya. Makanya lucu kalau orang-orang datang ke kuburan minta doa dengan ahli kubur. Yang butuh untuk didoakan itu siapa? Penghuni kubur itu. Antum minta doa ke kuburan gimana? Antum datang wa wali fulan, unsur nih tolong saya. Antum tahu nggak dia lagi susah di situ? Itu bahaya, Pak. Antum sadar nggak bisa jadi dia diazab? Oh enggak, dia kan ulama. Iya dia ulama. Karena udah sampaikan hadis kemarin. Awal man tusa'ir bihimun nar. Pertama kali api dinyalakan. Api pertama kali dinyalakan sebabnya siapa? Ulama. Maksudnya bahan bakarnya itu pakai apa? Tubuhnya siapa? Ulama. Kan ulama. Iya ulama. Tapi antum yakin dia ini aman? Nggak yakin. Oh dia ini wali, orang saleh. Orang saleh, betul orang saleh. Kan udah Anda sampaikan juga kemarin, semua penduduk neraka melihat ada satu orang diazab sampai buyar apa isi perutnya. Kan udah Anda sampaikan kemarin. Kenapa kau seperti ini wahai fulan? Dia mengatakan kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati wa nahaitukum an munkarin wa ati. Aku memerintahkan kalian untuk berbuat baik, ternyata aku yang enggak mau kerjakan. Dan aku larang kalian dari sebuah perbuatan mungkar, ternyata aku yang kerjakan. Kan
gitu. Antum nggak bisa memvonis orang seperti itu. Nggak bisa memvonis orang apa? Seperti itu. Maka kita harus sadar, biasanya justru yang bermanfaat itu amal anak untuk siapa? Bapak. Biasanya kayak gitu. Biasanya. Wa illa ada beberapa juga amal bapak bermanfaat untuk siapa? Untuk anak. Tapi seringnya amal anak untuk bapak. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas." Jika manusia itu sudah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali berapa? 3. Termasuk yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di hadis tersebut, "Awwaladun salihun yad'u lahu." Anak soleh yang mendoakan bapak dan ibunya. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kita juga perlu tahu, kita ini aman gara-gara kita insya Allah dikasih syafaat sama fulan, kakek kita yang soleh, dikasih syafaat sama fulan, bapak kita yang soleh. Tunggu dulu. Syarat kita ini terjadi syafaat itu ada 2. Pertama, Allah kasih izin untuk orang soleh biar bisa mendapatkan syafaat. Yang kedua, Allah ridha si fulan dikasih syafaat. Orang yang semisal diadab, orang yang seandainya maksiatnya, Allah ridho syafaat itu diberikan untuk fulan. Jadi ada 2. Pertama, Allah kasih izin untuk orang yang memberi syafaat. Yang kedua, Allah ridha untuk orang yang dikasih apa? Syafaat. Kalau ini dua-duanya nggak ada, nggak akan terjadi apa? Syafaat itu. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah kasih izin. Jadi antum yakin enggak kakek kita dikasih izin untuk syafaat? Belum tentu. Lah, pertama kali ketika manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan semua di padang apa? Mahsyar. Sampai didekatkan matahari dalam kondisi apa? Qadra mil. Ukuran satu apa? Mil. Apa kata sahabat tersebut? Kata rawi tersebut, aku enggak tahu yang dimaksudkan Nabi mil itu apa. Apakah ukuran kayak macam kilometer atau ukuran 1 mil itu apa? Tongkat, bukan tongkat, apa lidinya, apa sih, celak. Antum tahu celak kan? Itu ada lidinya, tahu antum? Yang untuk ditekan nanti mata, apa sih namanya? Tangkai itulah celak. Aku nggak tahu mil itu yang dimasukkan itu ataukah 1 mil dalam kondisi jarak maksudnya. Anggaplah jarak 1 mil itu 1 kilo lebih, hampir 2 kilo, tapi nggak nyampe 2 kilo. Itu pun udah dekat sekali. Makanya ketika matahari dekatkan, tersiksa mereka semua di situ. Bahkan mereka itu banyak meminta apa? Meminta syafaat dari para nabi. Datang ke Nabi Adam, karena Nabi Adam makhluk yang pertama. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ternyata nggak bisa semuanya ngasih siapa? Ngasih apa? Syafaat. Yang pertama kali dikasih syafaat, dikasih izin untuk memberikan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud, "Irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Minta apa yang kau mau. Sal tu'tah, minta engkau akan dikasih." Ketika dapat izin, baru Nabi kita Muhammad SAW bisa ngasih syafaat. Kalau nggak ada izin nggak akan bisa. Kemudian yang kedua apa? Ini syafaat dikasih untuk siapa? Apakah Allah ridho dikasih untuk fulan ataukah tidak? Itu dia. Jadi kita ini jangan terlalu pede. Oh, kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa berzina, enggak apa-apa minum khamar, enggak apa-apa main judi. Nanti Nabi kita sallam ngasih apa? Syafaat untuk kita. Allah ridho enggak syafaat itu dikasih untuk kita? Kalau Allah enggak ridho enggak akan bisa. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Anbiya. Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Mereka itu yang memberikan syafaat nggak akan bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah apa? Ridhoi. Jadi ala kulli hal, patokan sejatinya yang kita cari tadi apa? Amal soleh kita, ketakwaan kita. Maka Allah kan sudah katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling apa? Bertakwa.
Allah nggak lihat wajah kita. Mau peseknya dia, mau kelingnya dia, mau kribonya dia, keritingnya dia, nggak ngaruh di sisi Allah. Bilal kurang hitam apa? Kurang keriting apa? Kurang nasabnya apa dia itu? Ternyata Bilal, beliau ini Masya Allah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling apa? Yang paling bertakwa. Makanya Masya Allah, Islamlah yang ngangkat kita. Islam bukan nenek moyang. Bukan nenek moyang, tapi apa? Islam. Kalau Islamnya bagus, nasabnya bagus, ini nilai plus, Masya Allah. Islamnya bagus, agamanya bagus, amalnya bagus, nasabnya juga apa? Bagus. Ini nilai apa? Plus. Siapa dia? Udahlah, agamanya bagus, amalnya bagus, kosorannya bagus, nasabnya bagus. Siapa? Yusuf. Nabi Yusuf itu Masya Allah dipuji oleh Nabi kita SAW, amalnya bagus, nasabnya bagus pula. Makanya komentar Nabi, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Yusuf ibn Ya'qub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Ini mulia nasabnya ini. Nah itu lebih apa? Lebih bagus. Tapi wa illa aslinya Allah enggak lihat wajah kita, Allah enggak lihat rupa kita, nasab kita enggak. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah enggak melihat rupa kalian, wajah kalian, bentuk kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat apa? Amal dan hati kita. Antum tahu Umar dulu orang yang terhina, masuk Islam jadi orang yang apa? Terbaik. Umar ibn Khattab. Kenapa? Amalnya. Dulu Umar orang yang terhina. Kenapa? Yang menentang Nabi SAW, yang berbuat kesyirikan, yang bahkan na'udzubillah melegalkan memukul orang yang beriman. Bahkan Umar pernah memukul salah satu budak wanita dari kalangan kabilahnya Umar yang bernama Zunnairah, sampai buta itu Zunnairah. Sampai buta. Siapa yang mukul? Umar. Umar ini besar, tinggi, gagah. Naik kuda kakinya nyentuh tanah. Kita naik kuda kaki ngatung. Kalau Umar saking besarnya, wajar nggak Umar mukul sampai buta? Wajar sekali. Wajar. Umar terkenal ma'ruf. 1 lawan 5 pun nggak ngaruh bagi Umar. Diumumkan Umar mau apa? Hijrah kan ke Madinah, nggak takut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking besarnya fisiknya Umar. Ternyata Umar itu dulunya terhina. Apa sebabnya? Amalnya dia. Dan jarimah, tindakan kriminal terbesar yang hampir Umar kerjakan tapi nggak jadi, qatlu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tindakan terbesar, keinginan yang terbesar yang hampir dikerjakan oleh Umar tapi nggak bisa, nggak jadi. Allah apa? Lindungi Umar, dan Allah lindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih hidayah untuk Umar bin Khattab masuk Islam. Ternyata apa? Umar menjadi orang yang terbaik. Bukan karena nasab, bukan karena harta, bukan karena rupa, bukan karena bentuk, tapi karena apa? Karena amalnya Umar, karena agamanya Umar, agama yang tinggi, kualitasnya bagus. Sampai apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inna kunna adzalla qaumin. Dulu kita ini adalah kaum yang paling hina. Gimana nggak hina? Mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa apa? Berhitung. Hina nggak itu? Wallah hina. Hina. Antum nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung. Di zaman kita mau jadi apa kan gitu? Ternyata kondisi seperti itu, udahlah kondisi dunianya terhina. Orang-orang Arab jahiliyah. Yang kedua, amalnya juga terhina. Ternyata terbalik 180 derajat. Apa kata Umar? Fa'azzanallahu bil Islam. Ketika Islam datang, diamalkan dengan sebaik-baik mungkin, dipraktekkan dengan sebaik-baik mungkin, Allah muliakan kami dengan agama apa? Islam. Mulia di sisi Allah karena apa?
Islam. Apa kata beliau? Famahma natlubul izzata bi ghairil Islam adzallanallah. Bagaimanapun kita itu meminta ingin menjadi orang yang mulia dengan cara selain agama Islam, niscaya Allah hinakan kita. Patokannya itu Islam. Diamalkan ataukah tidak Islam itu? Kalau seandainya diamalkan, mulia di sisi Allah SWT. Jadi perkasa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak akan bisa. Dan jadi jangan sampai tertipu dengan tipu daya siapa? Syaitan. Syaitan tuh tipu daya gitu, udah aman nggak bapak engkau orang soleh, bapak engkau orang soleh, bapak engkau orang soleh, bapak engkau orang soleh, gitu. Nggak apa-apa, fulan soleh engkau aman, engkau fulan soleh engkau aman. Makanya disebutkan oleh Allah SWT, ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan tuh ngasih janji aman nggak apa-apa, engkau kan masih di samping orang soleh. Wa yumannihim, membangkitkan angan-angan kosong. Antum jadikan bapak kita sebagai backingan pada hari kiamat, itu angan-angan kosong. Wa yumannihim, kata Allah. Syaitan itu ngasih angan-angan kosong, ya nggak ada hakikatnya. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Ternyata syaitan itu tidaklah ngasih janji untuk manusia kecuali janji yang tipu-tipu. Sedangkan kita ini aja nggak mau ditipu kan? Mau beli barang no tipu-tipu. Kan kita pastikan dulu kan no tipu-tipu kan? Nggak mau kita ditipu, nggak mau kita dibohongi. Ternyata banyak sekali manusia-manusia yang dibohongi oleh siapa? Syaitan. Diikuti pula lagi, na'udzubillah. Diikuti. Salman. Antum tahu Salman? Salman Al-Farisi. Apakah nasabnya nasab kalangan Arab? Salman itu orang Arab atau bukan? Bukan. Salman ini orang apa? Persia. Bangsa lain Persia itu. Makanya orang-orang Iran yang ngaku keturunan Nabi Khomeini, itu tahu Khomeini yang imam Syiah besar yang meninggal sudah, yang membuat revolusi Islam dan sebagainya kan, yang merusak sunnah, yang merusak agama kita, dirusak sama orang Syiah ini. Itu bukan keturunan Nabi, keturunan penyembah api, bukan keturunan Nabi. Dan ana pernah mencatat Khomeini itu dari kalangan orang India. Orang apa? India. Bapak itu dari kalangan Sikh. Ana nggak tahu kalau di sini bahasa kita Sing kan. Tapi bahasa Arab itu Sikh. Agama itu Sikh, yang pakai sorban itu orang India itu Sikh bapaknya. Agama Sikh. Sekarang nasab tuh orang gampang sekali mengatakan saya ini keturunannya Nabi, saya ini keturunannya Nabi, saya ini keturunannya Nabi. Jadilah dia Habib. Jadilah dia ini orang keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan apa menisbatkan diri seperti itu? Itu orang-orang apa? Syiah. Salman Al-Farisi itu dari kalangan Persia, penyembah api dulunya, Majusi, bapaknya nyembah api. Kabur dari mana? Persia. Cuman untuk jumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keliling di Salman. Salman itu kalau antum baca cerita Salman itu panjang cerita, nggak akan bisa kita cerita satu majelis. Itu banyak sekali cobaannya, mampir ke sini, mampir ke situ, terdampar ke sini, terdampar ke situ, sampai akhirnya terdampar di kota apa? Madinah. Nggak sadar tuh Salman awalnya di Madinah, terdampar sana, terdampar sini, terdampar sana, akhirnya jumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini usaha Salman tuh besar, bukan orang Arab, tidak ada sakut paut dengan Nabi. Karena Salman ini orang yang bagus Islamnya, fa aslama wa hasuna islamuhu, dia masuk Islam, ternyata Islamnya bagus sekali. Sampai Masya Allah Salman itu ada jasa besar untuk umat Islam. Perang apa? Khandak. Perang Khandak, jasa besar untuk Islam. Ternyata dengan kondisi jasa baiknya, amal baiknya Salman pun dimasukkan oleh Nabi sebagai kategori apa? Keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah. Nabi yang berbicara dalam riwayat Hakim, hadis-hadis yang sahih. Apa kata Nabi kita SAW? Salmanu minna ahlul bait. Salman dari bangsa kami. Padahal asli bangsa apa? Persia. Salmanu minna.
Salman dari bangsa kita, ahlil bait, termasuk ahlul bait. Bayangkan antum, dimasukkan oleh Nabi SAW ke apa? Kategori ahlul bait. Nuh yang jelas-jelas putranya, anaknya Nabi Nuh dikeluarkan dari keluarganya apa? Nabi Nuh. Yang satu bukan keluarga Nabi dimasukkan ke keluarga Nabi karena apa? Amalnya. Jadi yang menentukan itu bukan nasab tapi apa? Amal. Dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Minimal kita itu pemimpin atas diri kita sendiri. Kita nggak bisa mimpin istri karena masih jomblo, apalagi mimpin anak karena jomblo ngenes gitu kan. Kita juga bukan jadi Pak RT, Pak RW dan sebagainya, nggak ada yang kita pimpin. Ya kita cuma sekedar seorang yang ya sudah, nggak ada yang kita pimpin. Tapi apa? Ternyata kita ini pemimpin untuk diri kita apa? Sendiri. Dan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Jadi menghormati leluhur yang soleh itu bukan dengan cara kita bermaksiat di hadapan Allah, tapi dengan cara kita hormati mereka dengan meneladani mereka, ngikuti mereka. Bagaimana mereka itu kita kerjakan. Bagaimana mereka itu kita kerjakan. Jadi percuma kalau ternyata dia keturunan Nabi tapi ternyata dia menyelisih ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah kuburan itu ternyata banyak dipalsukan. Katanya dibangun sama Habib pula. Jadi kuburan apa? Palsu. Akhirnya walhamdulillah dari kepolisian atau aparat pemerintahan itu menghancurkan kuburan palsu tersebut. Itu bisa dipalsukan. Apalagi cuman sekedar apa? Nasab. Jadi ala kulli di sini jangan sampai kita itu merasakan bahwasanya apa yang kita miliki berupa relasi, berupa hubungan yang besar yang tidak dimiliki orang lain itu bermanfaat bagi kita, padahal apa? Padahal tidak. Wallahu alam bissawab. Baik, antum tahu ada sebuah hadis. Ayat Quran Karim. Ini penting. Apa kata Allah SWT? Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina ittaba'u. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim siapa? Keluarganya? Bukan. Lalladzina taba'u. Yang paling dekat dengan Nabi itu orang yang ngikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mengucapkan salawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alihi di sini kata para ulama, mereka mengatakan al di situ artinya orang yang ngikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di situ sallallahu alaihi. Semoga Allah bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, istrinya, wa man tabi'ahu, istri Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di situ. Antum bukalah syarah para ulama dalam kitab-kitab akidah. Makanya Allah berfirman orang yang paling dekat dengan Ibrahim, yang harusnya memiliki kedekatan yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, lalladzina taba'u, adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Wa hadan nabiyyu walladzina amanu, dan nabi ini maksudnya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Itu yang paling memiliki kedekatan dengan Nabi Ibrahim. Taib. Kemudian Masya Allah, antum tahu kekhawatiran para sahabat? Kekhawatiran para sahabat itu ketika di medan perang. Di medan apa? Perang. Mereka satu nasab tapi beda keyakinan, beda amal. Ternyata ketika mereka ini satu nasab pun bisa saling berperang ketika agamanya apa? Berbeda. Patokannya berarti bukan nasab tapi apa? Agama. Buktinya banyak. Anak membunuh siapa? Bapaknya. Ada Abu Bakar, Masya Allah. Abu Bakar itu dari dulu udah masuk Islam, punya anak. Anaknya ini belum masuk Islam ketika itu. Ternyata sudah mulai syariat apa? Jihad. Berperanglah ini. Taib. Ketika berperang, selesai berperang dan sebagainya,
Dengan selesai berperang, beberapa saat setelahnya anaknya Abu Bakar masuk Islam. Ceritalah anaknya Abu Bakar, dia mengatakan, wahai bapakku, engkau ingat nggak di perang ini, perang itu? Dulu kita jumpa. Kalau seandainya engkau mendekati saya, maka niscaya saya akan bunuh engkau. Tapi kita nggak berjumpa. Apa kata Abu Bakar? Kalau saya lihat engkau, kalau kan ini anaknya lihat Abu Bakar. Tapi kalau Abu Bakar katakan, kalau saya lihat engkau walaupun jauh saya kejar untuk bunuh engkau. Ini Abu Bakar. Padahal nasabnya apa? Sama. Padahal nasabnya sama. Tapi ketika agamanya berbeda, maka mereka ini bukan keluarganya. Tapi kalau di kita itu nggak berlaku di luar apa? Di luar jihad. Itu cuman apa? Medan apa? Perang. Di luar medan perang tetap harus berbakti. Beda agama. Tetap kita harus berbakti. Jangan sampai durhaka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, la in asyrakta wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tua engkau memerintahkan engkau agar berbuat syirik, agar berbuat apa? Syirik, fala tuti'huma, jangan taati. Tapi ingat, walaupun beda keyakinan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kalian harus bergaul dengan bapak ibu engkau dalam kondisi yang apa? Baik. Itu cuma terjadi di medan apa? Jihad atau medan perang. Wa illa aslinya yang lain itu nggak boleh. Kita harus apa? Berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kemudian, kenapa kita katakan nasab itu nggak bermanfaat dan sebagainya nggak bermanfaat? Karena kita ini pada hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya personal, satu persatu di sidang. Makanya hari kiamat yaumul mahsyar itu bertahun-tahun. Jumlah manusia banyak atau sedikit? Banyak. Satu orang 60 tahun. Itu setiap detik ditanyakan oleh Allah SWT. Makanya ribuan tahun baru selesai itu hisab. Makanya itu hati-hati. Kalau kita nggak tahan, habis kita. Kalau amal soleh kita itu sedikit, habis. Percayalah sama Allah. Makanya ada salah seorang salaf zaman dahulu itu nangis betul. Dan bahkan para sahabat, Abu Hurairah nangis ketika hendak mau meninggal. Kenapa Abu Hurairah nangis? Ditanya, ya Abu Hurairah, lima bakit, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, as-safaru tawil, safar itu panjang sekali, wazadu qalil, bekal saya apa? Sedikit. Karena kita beramal cuma 60 tahun, ternyata perjalanan hari kiamat itu ribuan apa? Tahun. Siap enggak kita? Dan ternyata pada hari kiamat nanti panggilan Allah itu sifatnya personal, satu persatu, nggak bermanfaat, bukan rombongan. Kalau kita mahkamah di dunia ini, orang bisa masuk semuanya, keluarga bisa masuk, keluarga bisa nyorakin kan gitu kan, ada pengacara pula lagi. Kita di hari kiamat enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua manusia, semua jin akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat fardan, sendirian. Enggak bawa bapak, enggak bawa ibu. Stres kita. Yakin anak. Kita ada masalah dengan institusi kepolisian semisal, dengan pemerintahannya semisal. Salah, kita dipanggil ke kantor polisi semisal. Bahkan sampai di persidangan semisal, sendirian, enggak ada yang ngawanin berupa pengacara, orang tua, kakek kita, paman kita, enggak ada yang nemenin. Udah stres kita. Hari kiamat juga sama. Dan nasab itu enggak akan berlaku. Kenapa? Semua orang udah masing-masing apa? Sibuk dengan dirinya. Sibuk, semua sibuk dengan dirinya. Makanya pada hari kiamat itu liyaumin tashkhasu fihil absar. Pandangan manusia semua apa? Terbelalak. Kaget semua. Betul-betul apa? Kaget. Tidak siap dengan kondisi kapan dipanggil oleh Allah dengan apa? Sendirian. Makanya Mbak, Masya Allah, ada sebuah nasihat bagus dari Nabi kita Muhammad SAW. Hendaknya kita itu sering-sering berkhulwat, bersendirian dengan siapa? Allah. Karena nanti di hari kiamat kita juga bersendirian dengan Allah, tapi dalam apa? Dalam momen kondisi kita dihisab. Kalau kita sekarang ini bisa berkhulwat, bersendirian dengan Allah dalam kondisi kita beramal soleh, tapi nanti pada hari kiamat dalam kondisi apa kita?
kita dalam kondisi sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma kita siap wa imma kita enggak siap. Semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih malu itu, Pak, kalau seandainya semua dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau kerjakan ini kan? Kerjakan itu kan? Kerjakan ini kan? Kerjakan itu, semua ditanya. Anak kalau seandainya berbuat salah dengan bos kita mau ngaku pun berat kadang-kadang. Na'udzubillah. Ini ternyata yang naik siapa? Allah. Wallahu alam, apakah kita selamat ataukah tidak, tapi harapan kita, doa kita, mudah-mudahan ketika kita sendiri ditutup oleh Allah SWT semua dosa kita. Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ketika Allah ingin menghisap salah seorang hambanya yang Allah cintai, yada'u alaihi kanafah, Allah tutup sitarnya, ditutup oleh Allah SWT. Semua makhluk nggak lihat, semua makhluk nggak tahu. Itu kondisi kita itu disayang oleh Allah. Tapi kalau nggak disayang oleh Allah, Allah nggak akan letakkan itu. Kita disayang oleh Allah, semua dengar, semua tahu, semua tahu. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menutup dosa-dosa kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Subhanahu wa taala setelahnya akan ana bahas tentang masalah orang-orang saleh. Nanti insyaallah besok duha ya, insyaallah nanti ba'dal maghrib ana akan bahas tentang tematik. Kita cukupkan sampai sini karena kita persiapan dulu untuk salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.